Gue jadi saya kayak nyari, dan sebenarnya kita mau berubah nggak sih berdua gitu. Kalau memang dengan cara berteman dan sahabat ini lebih leluasa untuk ngomong, lebih leluasa untuk lebih jujur, kita berdua ya udah lebih baik kita temenan tapi anak-anak lebih happy gitu. Kalau itu saat itu aku yang ngomong, aku nggak tahu kan, karena kan dia tipikalnya orangnya juga nggak yang kayak aku. Kalau aku tuh suka nggak suka aku ngomong. Kalau Mas itu ada suatu hal yang sama dia ditumbuk gitu. Nah aku sebenarnya nggak terlalu suka gitu. Kalau kali aku bilang, ini kayak lagi masih masih ada beberapa tahap proses penyembuhan yang masih harus tinggal mata sih sebenarnya. Nah itu anak-anak ikut jenguk nggak boleh, karena kan sebenarnya kan jatuhnya pas hari sekolah. Tadinya dia minta, tapi kan aku bilang rumah sakitnya jauh juga nih di RSPAD gitu, ujung ke ujung. Rumah saya di Serpong gitu kan. Nah buat anak-anak pulangnya juga sekarang masih sore, jam 3, jam 4. Aku bilang nanti aja lah pas lagi nanti liburan kan abis ini kan insya Allah habis ini aku jenguk lagi nih Mas Bekti, ngecek nanti kalau bisa video call. Habis gitu, dari sini nanti ya. Oh, jadi kalau bundanya sendiri mah masih ketemu dengan si ayah ini ya? Iya, kadang kemarin aku nanya sebelum kayak gitu. Dia nggak mau, nanti Bun kalau itu mau nemenin nggak ya? Boleh, aku bilang kalau kamu mau aku temenin. Aku selalu itu ngingetin. Kayak tadi malam, ayah masih mau ditemenin nggak? Aku tanya ke manajernya. Masih boleh, dia boleh banget kata dia bilangnya. Udah aku datang. Main aku juga gitu kan. Jadi aku datang ngeliatin dia masuk gitu. Habis itu aku pulang. Habis ini hari ini insya Allah habis dioperasi aku nanya lagi kabar dia gitu. Aku tetap ini kan posisinya cuma karena kita status kalau menurut aku gitu loh. Jadi kita kenapa aku mau ngambil ini biar dua-duanya mencari sebenarnya gue butuh sama lo nggak sih? Gue butuh sama, jadi saya kayak nyari, dan sebenarnya kita mau berubah nggak sih berdua gitu. Kalau memang dengan cara berteman dan sahabat ini lebih leluasa untuk ngomong, lebih leluasa untuk lebih jujur, kita berdua ya udah lebih baik kita temenan tapi anak-anak lebih happy gitu. Aku lebih baik saat posisi ini, lebih baik sekarang begini. Tapi pada saat yang bersamaan proses hukum jalan terus. Proses Oh, sambil ada tetap introspeksi ini ya. Itu. Oh, ini kan membuktikan bahwa kadang-kadang berpisah bukan berarti harus gontok-gontokan jangan sampai gitu ya. Aku berharapnya komunikasi yang baik. Kalau ada ceritanya nih ada masukan dari orang kanan kiri, aku langsung bertanya sama manajernya atau sama Mas Bekti langsung, kamu ngomong kayak gini, aku ngomong gini. Jangan diterima langsung, tapi kita mencoba untuk duanya. Kita berduanya aja nih sekarang, terserah orang lain gak suka, tapi kita yang berdua ngejalaninnya mau tetap silaturahmi baik atau enggak. Jadi kita berdua nih yang kita dengerin, aku sama Mas Bekti aja. Tapi kan gak semua orang bisa berada pada kondisi setenang itu, Mbak Dila. Kadang-kadang lebih banyak senggol bacoknya nggak sih? Jangan sampai sumbunya pendek banget gitu. Ya kalau mau sumbunya pendek, hasilan dia berikut nanti ke depannya kan buruk. Buat aku aku mikirnya buat anak-anak, buat diri kita masing-masing. Kalau kita mau berubah, kalau aku tuh mikirnya gini, kalau aku mau maju ke depan, yang apa yang aku dihadapin di lingkungan aku harus buat aku nyaman. Kalau ceritanya di lingkungan aku nggak nyaman, mau gimana aku mau ke depan gitu. Intinya kalau buat aku sekarang gitu. Nah Mas Bekti, ya udah kita nggak usah dengerin orang lain, diri kita berdua aja gitu. Karena sekarang kan aku inget kita saling mengingatkan berdua aja gitu. Tadi kamu ngomong gini, oh iya benar gitu. Jadi gitu. Nah, kalau sampai ada slip gitu, nggak sengaja ngomong salah gitu, terus ya kita pasti tetap kayak kemarin ada slip, dia ngomong sesuatu hal yang aku nggak nyaman gitu maksudnya. Ya udah kita ngobrolin tuh berdua. Nanti ada penengah, ditanya manajernya atau temen aku gitu ditanya. Habis itu baikan, udah selesai gitu. Intinya jangan ngucapin itu lagi deh. Ya udah gitu, kita kan mau berubah, jangan kita bikinnya satu hal yang sama-sama nggak enak, kau bilang gitu. Jadi penengah netral itu penting juga dong. Ya harus, kalau berdua kan gini, ini otak aku maksudnya nggak gitu ya, maksud aku juga nggak gitu. Tapi yang aku masukin sebenarnya di circle kita yang tahu kita gitu. Iyalah, kalau tiba-tiba orang yang tahu masuk masuk keluarga dia, keluarga aku, ya dua-duanya juga nggak nyaman dong. Aku nggak mau juga gitu. Tapi berkaitan dengan keluarga, respon dari keluarganya Mbak Dila, respon dari keluarganya Mas Bekti itu gimana ketika mengambil keputusan ini? Ada nggak? Ya ada lah, awal-awal nggak seneng apa gimana gitu, tapi kayak keluarga aku juga gitu kan. Keluarga aku ya udahlah, kita move on ke depan. Keluarga aku ya pasti kan kalau dari suatu pihak keluarga kan pasti akan membela si pihak aku, di pihak Mas Bekti akan membela pihaknya itu. Tapi kan intinya ya sekarang sih kita jalanin, mau ketemu sama keluarganya ya udah, suka nggak suka ya aku sama Mas Bektinya yang ngomong. Makanya hari ini
aku mau operasi, kamu mau aku temenin? Aku bilang gitu, mau. Ya udah, kalau dirinya sendiri dia mau, kan aku sama dia, bukan sekeliling aku yang nggak suka sama aku. Walaupun di sana mungkin ketemu sama yang lain ya, gitu. Yang lain ya masa bodoh gitu. Kalau aku buat aku ya udah masa bodoh, yang penting aku sama Mas Bektinya fine aja gitu aja. Wow, itu kekuatan hatinya gimana datang ketemu yang mungkin gak suka, yang penting fokusnya adalah dengan iya, dirinya sama siapa nih. Iya, gitu. selama dianya fine sama aku, kitanya nggak ada masalah ya, tinggal orang-orang sekelilingnya aja kan, keluarga aku apa gimana. Aku juga nggak pernah, aku dari dulu orangnya apa yang aku jalanin, aku ngobrolnya memang tipikalnya ngobrol sama orang yang aku percaya, nggak yang satu seperti aku cerita lalala gitu. Jadi kayak tambah masukan yang buat aku kan beda orang ngasih masukan kayak pusing deh jadi abis dari situ aku ngambil lagi sendiri, oke, lebih baik begini, aku tanya sama orang yang bersangkutan mau apa enggak gini ya udah aku datang. Kalau ceritanya Mas Bekti udah deh Bun kayaknya nggak usah, ya juga ngapain aku datang ke sana kalau yang pihak yang dari sananya juga nggak mau. Dia gitu. juga nggak mau ya, tapi begitu pula kan Mas Bekti ke Mbak Dilanya juga sama, misalnya dong datang, anak-anak lagi butuh gitu atau apa, dia datang. Ya kita ada waktunya, kayak kemarin kan kita sebenarnya 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu kayak gitu, kita baru ketemuan, kita kayak jalan bareng gitu. Terus ini kan karena dia mau operasi kemarin, cuma ketemuan pas lagi di tempat kerjaan yang sama gitu. Aku bawa anak-anak karena tahu Mas Bekti ada di situ, aku bawa anak-anak gitu. Intinya sih gitu-gitu. Jadi ya bagi waktu buat anak-anak aja sih saat ini gitu. Anak sendiri nih kan kayak sekarang nih Ramadan pertama gitu, nggak ada sosok ayahnya. Sebenarnya jujurnya Ramadan dan tidak Ramadan Mas Bekti tuh tipikalnya memang maksudnya suami yang nggak udah 24 jam di rumah gitu. Jadi dia tuh kayak mencari sesuatu kayak meeting ala-ala. Jadi kita sebenarnya waktu pas lagi Ramadan juga ada aja kerjaan. Imsak juga nanti ada kerjaan. Jadi ketemunya cuma pas lagi makan selesai gitu-gitu. Jadi sebenarnya anak-anak terbiasa. Cuma sekarang yang tidak terbiasa adalah tidak melihat sosoknya aja intinya. Bener-bener nggak gitu. nongol gitu ya ceritanya. Kayak sekarang nih kalau menurut aku gitu. Aku ngomong Mas Bekti, saat ini aku ngerasanya kamu lebih mencari anak-anak. Aku bilang gitu. Kalau dulu kan kalau kita karena kita berpikirnya mungkin nanti kita mau kok di rumah lah gitu-gitu kan. Nah, sekarang kalau menurut aku dia lebih mencari, lebih cepet kangen, lebih ngobrol banyak sama anak-anak. Menurut aku menyadari nggak Mas Bektinya? Iya juga ya gitu. Ya dia menyadari. Kalau itu saat itu aku yang ngomong, aku nggak tahu kan karena kan dia tipikalnya orangnya juga nggak yang kayak aku. Kalau aku tuh suka nggak suka aku ngomong. Kalau Mas itu ada suatu hal yang sama dia ditumbuk gitu. Nah aku sebenarnya nggak terlalu suka gitu. Kalau kayak aku bilang, aku yang ngomong, kamu tau nggak, kamu tuh lebih aktif kalau sekarang ke anak-anak gini-gini. Oh iya bener ya gitu. Jadi dia ya sih emang kerasa ya dia. Termasuk gitu. urusan sekolah segala macam lebih atentifnya gitu, lebih nanya gimana sekolah, gimana. Gitu. Iya kayak gitu. Sekarang lebih kayak gitu. Kayak kemana nih baru pas lagi kemana aku tanya dia kan ada TND juga kan. Lu gimana sama anak-anak kata gitu. Aku bilang ayo. Terus dia bilang soalnya Mas Bekti dulu pernah nanya dia kata gitu, gimana cara komunikasi sama anak gitu. Ya yang ngobrol tuh apa sih kata dia bilang gitu. Sama anak sama gitu. Anak aku bilang gitu. Aku yang ngomong. Ayah tuh aku bilang, "Ayah ngomongin apa aja, nggak penting juga ngomongin. Kita nanti anak jangan nunggu si anak yang cerewet." Aku bilang gitu. Kita yang harus cerewet gimana tadi makan apa. Yang nggak penting juga ditanyain nanti anak-anak juga jadi lambat itu terbiasa dan mau ngobrol. Aku bilang gitu. Kalau aku kayak di rumah juga gitu kan. Tadi ngapain pulang ini? Nah, nggak penting juga tapi kan anak ini ntar lama-lama baru tuh kebuka ini. Oke, aku bilang gitu. Jadi kita ya saat ini emang jadi kayak menurut aku kayak jadi kayak belajar lagi dari nol. Kalau memang mau jadi yang kita berdua lebih baik lagi. Nah, itu kan kalau dari Mas Bekti ke pihak Mbak Dila dan anak ya. Kalau dari Mbak Dila sendiri menyesuaikan ini apa menyesuaikan ke mana? Ke Mas Bektinya apa yang lebih berubah? Ada nggak dia juga komen? Iya deh Dila nih sekarang lebih. Dia bilang lebih nature. Dia bilang maksudnya ngadepin sesuatu itu jadi kayak lebih tenang. Maksud aku ya suatu masalah kan kalau udah kita kayak bom gitu kan, saat itu gimana cara kita untuk ngejalaninnya itu kan. Jadi kayak buat aku gimana caranya untuk ngadepin aja sih, ngomong sama dia. Jadi kayak oke, sekarang nih dia tipikalnya kayak gini ya, dia nggak bisa diginiin ya gitu. Ya aku coba untuk masuk pelan-pelan, bertanya lalala gitu. Jadi berdua sih kita kayak gitu intinya. Terus mungkin Mbak Dila udah sering banget dapat pertanyaan ini, tapi ini penasaran aja sih. Kenapa sekarang? Maksudnya kan dalam kondisi baru operasi lagi panjang banget nih, masih di awal banget recovery. Why now? Karena buktinya udah ada di depan mata dan nggak bisa untuk dirubah gitu. Jadi kayak buat aku
wah nggak bisa deh. Kalaupun ada dan nggak ada, aku kayaknya nggak ngerubah nih intinya. Jadi kayak lebih baik kita temenan, nggak satu rumah tapi kita Saling masih bisa belajar. telepon belajar, nggak bisa. Kita sekarang bukan zaman dulu yang nggak ada telepon, nggak bisa telepon apa gimana kan sekarang WA bisa, telepon bisa, voice note bisa, ngomong langsung bisa. Jadi kalau buat aku kayak sekarang posisinya buat aku kayak kita nggak serumah aja, udah kita nggak serumah tapi masih bisa untuk telepon-teleponan. Kalaupun ceritanya dia juga ngomong gitu, kalau ada apa-apa ngobrol aja, kasih tahu aku seperti biasa. Ya aku juga ngomong kalau kamu ada apa-apa Ya, ya kamu ngobrol aja, kasih tahu aku, gue bilang gitu. Kalaupun nanti kita masih saling membutuhkan ya kan kita nggak ada yang tahu lagi, ya mungkin balik lagi atau enggak kita nggak ada yang tahu. Yang penting tidak merubah apa yang udah biasa dan untuk anak-anak aja gitu. Ternyata aku ada di fase ini ya gitu, kayak ngadepin. Ternyata aku ngadepin ini juga gitu maksudnya gitu. Cuma ya aku berharap apa yang aku ambil keputusan ini bukan aku sendiri. Saat itu aku langsung nanya orang tua aku gitu maksudnya.